Cara kerjanya adalah dari ECU memberikan tegangan masuk ke IATS sini sebesar 5 volt. Kemudian IATS akan memberikan tegangan keluar atau tegangan balik ke ECU sesuai perubahan resisten termistor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas throttle body. Itu salah satu komponen di motor injeksi. Di motor injeksi ini dinamakan throttle body. Jadi sama halnya kalau di motor sistem karburator, ini adalah karburator. Nah, ini adalah sebagai ganti karburator. Kalau di motor injeksi ini dinamakan throttle body. Nah, di throttle body ini terdapat beberapa komponen yang dinamakan sensor. Yang di panel besar ini ada komponen sensor. Di dalamnya ada 3 sensor dalam satu panel ini. Dan yang kecil ini dinamakan FID, Fast Idle Solenoid, atau yang biasa disebut ISC, Idle Speed Control. Nah, kali ini saya akan membahas panel sensor MAX. Ini yang dinamakan MAX, Modulated Air Quantity Sensor. Di dalam MAX ada 3 komponen sensor, yaitu yang pertama intake air temperature sensor, dan yang kedua throttle position sensor, dan yang ketiga ada intake air pressure sensor. Yang pertama saya akan bahas TPS atau throttle position sensor. Posisinya ada di dalam sini dan terhubung dengan tuas gas ini. Sedangkan TPS itu sendiri adalah sebuah sensor yang digunakan untuk memonitor posisi dari throttle. Jadi TPS berfungsi untuk memonitor posisi throttle, posisi bukaan gas, seperti ini. Dia terhubung dengan as throttle, sehingga secara langsung dapat memonitor posisi dari butterfly throttle. Nih, buka tutup gas. Dia akan memonitor berapa derajat bukaan gas dari tertutup sampai terbuka penuh. Cara kerjanya adalah ECU memberikan tegangan masuk ke TPS sebesar 5 volt. Kemudian TPS memberikan tegangan balik, tegangan keluar ke ECU sesuai perubahan posisi butterfly ini, posisi bukaan gas. Dari tegangan keluar inilah ECU dapat mengetahui posisi dari butterfly throttle. Jadi tegangan yang keluar dari TPS itu sesuai bukaan throttle. Jika posisi throttle ini tertutup, arus yang mengalir ke ECU sebesar 0,8 sampai 1 volt. Dan jika posisi throttle ini terbuka, arus yang mengalir ke ECU sebesar 4 volt sampai 4,5 volt. Jadi arus yang dikirim ke ECU, sinyal yang dari TPS itu dikirim berdasarkan arus tegangan sesuai dengan bukaan throttle gas. Dan sensor yang kedua ada intake air pressure sensor atau disingkat IAPS. IAPS adalah sebuah sensor yang mempunyai fungsi mendeteksi pressure atau tekanan di intake manifold. Letaknya sama di sini,
Di dalam IAPS terdapat diafragma yang akan berubah sesuai dengan perubahan tekanan di intake manifold. Kemudian perubahan itu akan dikonversikan menjadi sinyal listrik yang akan dikirimkan ke ECU, Engine Control Unit. Dari electrical sinyal inilah ECU dapat mengetahui besarnya tekanan di intake manifold, tekanan udara yang masuk melalui throttle body. Jadi di dalam sini ada sensor IAPS yang bentuknya silikon diafragma dan ada IC hybrid di dalam sini. Cara kerjanya adalah ECU memberikan tegangan masuk ke IAPS sebesar 5 volt. Kemudian IAPS akan memberikan tegangan balik ke ECU sesuai perubahan tekanan udara di dalam intake manifold, sehingga ECU dapat mengetahui kondisi tekanan dalam intake manifold. Jika terdapat tekanan tinggi di intake manifold, maka arus dari IAPS mengalir ke ECU sebesar 4,2 volt. Jika terdapat tekanan rendah di intake manifold, maka arus IAPS yang mengalir ke ECU sebesar 1 volt. Jadi sinyal tekanan udara yang ada di intake manifold ditangkap sinyalnya oleh IAPS, kemudian dirubah menjadi arus tegangan yang kemudian dikirim ke ECU. Dan perubahan arus yang di IAPS itu dipengaruhi dari besar kecilnya tekanan udara yang masuk ke intake manifold. Dan besar kecilnya tekanan di intake manifold itu bisa juga dipengaruhi dari keadaan filter udara, karena sebelum masuk ke intake dia akan mengambil udara dari luar melalui filter. Dan hal yang perlu diperhatikan adalah lakukan pembersihan air filter atau filter udara secara teratur, dan pastikan tidak ada kebocoran pada intake manifold, karena itu akan mempengaruhi sinyal yang masuk ke ECU. Nah, dari ECU nanti akan mengatur berapa debit bahan bakar yang akan disemproti dan dibakar di ruang bakar. Dan selanjutnya yang ketiga adalah sensor intake air temperatur sensor atau IATS. IATS adalah sensor yang berfungsi untuk mengukur temperatur udara yang mengalir melalui throttle body yang kemudian masuk ke intake manifold. Nah, ini adalah IATS. Bentuknya thermistor. Nah, ini IATS. Sensor ini menggunakan TSR atau thermally sensitive resistor atau thermistor. Ini dia. Yaitu sebuah keramik semikonduktor yang sensitif terhadap perubahan suhu, di mana seiring perubahan suhu resistensi TSR juga akan berubah. Cara kerjanya adalah dari ECU memberikan tegangan masuk ke IATS sini sebesar 5 volt. Kemudian IATS akan memberikan tegangan keluar atau tegangan balik ke ECU sesuai perubahan resisten thermistor. Nah, dari tegangan keluar inilah yang dikeluarkan dari IATS, ECU dapat mengetahui kondisi temperatur udara di dalam intake manifold. Nah, itulah satu panel terdapat 3 komponen sensor. Oke, sekian dulu pembahasan tentang throttle body. Simak terus video-video saya dan jangan lupa subscribe, karena subscribe Anda mendukung channel saya untuk selalu berkembang dan membuatkan video-video tentang sepeda motor. Dan apabila video ini bermanfaat, klik like dan tunggu video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.